Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi Sehatin, yaitu solusi berolahraga berbasis digital. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, itu Fajar Magda, lalu ada Cici Indah Rahayu, lalu ada Sharon Yolanda Vyaska, lalu ada Prapti Setianisi dan Eva Mariana. Di sini latar belakang masalah dari presentasi kita yaitu kemajuan pesat dalam teknologi perangkat mobile telah membangun transformasi sektor kesehatan. Kini, masyarakat semakin mengandalkan solusi digital untuk mengakses informasi, konsultasi, dan memantau kondisi kesehatan pribadi secara mandiri. Perubahan gaya hidup yang serba cepat turut mendorong tingginya permintaan terhadap solusi kesehatan yang efisien dan mudah terjangkau. Sehatin hadir sebagai inovasi digital di bidang kesehatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat menjaga dan memantau kesehatannya melalui perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Sehatin menyediakan berbagai fitur seperti pencatatan riwayat olahraga, pengingat untuk waktu olahraga, pemantauan aktivitas fisik. Salah satu contoh aplikasi yang boleh dijadikan referensi yaitu Google Fit, Samsung Health atau Strava, dan latihan rumahan. Kenapa sih harus Sehatin? Yang pertama itu ada perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang cepat meningkatkan permintaan solusi kesehatan yang efisien dan mudah dijangkau. Lalu ada digitalisasi kesehatan. Masyarakat kini mengandalkan teknologi untuk memantau kondisi kesehatan secara mandiri. Lalu ada masalah utamanya itu banyak orang berolahraga tanpa pengawasan yang terstruktur dan sulit mengevaluasi hasil latihan. Informasi kesehatan sering didapat dari sumber yang tidak dipercaya. Lalu tujuan aplikasi dari Sehatin itu membantu pengguna olahraga mandiri dengan fitur pintar, yaitu tracker langkah, jarak dan kalori, lalu pengingat jadwal dan notifikasi, dan dukungan program pemerintah sehat masyarakat. Lalu fitur utama Sehatin yaitu yang pertama ada pemantauan real time atau activity tracker, yaitu mencatat langkah, jarak, durasi, dan kalori yang terbakar terintegrasi dengan sensor ponsel atau wearable. Lalu ada program personalisasi, yaitu menyediakan program latihan berdasarkan tujuan berat badan, bentuk otot, dan lain-lain, dan menyesuaikan intensitasnya. Lalu ada pengingat dan notifikasi, yaitu otomatis menjadwalkan waktu olahraga, mengingatkan konsumsi air dan istirahat. Yang keempat itu ada edukasi kesehatan, yaitu menyediakan artikel, video, dan tips akurat dari pakar tentang nutrisi, pola makan, dan pola tidur. Baik, setelah kita masuk ke dari fitur utama Sehatin, lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu proses pengembangan aplikasi, yang dimana aplikasi Sehatin ini menggunakan software development life cycle. Yang pertama ada planning, ada analisis, lalu masuk ke design, implementation, lalu maintenance. Proses pengembangan aplikasi Sehatin menggunakan software development life cycle atau SDLC. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase planning. Fase yang dimana kita harus memiliki plan, ide, dan gagasan dalam pembuatan sistem aplikasi Sehatin ini. Dari mulai sistem pendaftarannya, sistem pelatihannya, agar bisa menampilkan informasi yang akurat serta membuat sistem yang mudah diakses bagi pelanggan. Lalu yang kedua, kita masuk ke analisis. Langkah ini berorientasi pada identifikasi mendalam dan evaluasi terhadap masalah, kendala, dan kebutuhan yang diharapkan. Lalu kita masuk yang ketiga, ada fase desain. Adalah tahapan di mana arsitektur perangkat lunak, rancangan antarmuka atau interface, dan perancangan basis data dirumuskan. Khusus untuk sistem referensi ini, fase desain juga mencakup spesifikasi terperinci menggunakan seluruh berkas atau file yang dibutuhkan. Lalu kita masuk ke yang keempat, ada di implementation, yang dimana fase implementasi adalah tahap pengkodean atau coding, di mana rancangan sistem yang telah dibuat diubah menjadi instruksi dalam bahasa pemrograman tertentu. Lalu yang terakhir, maintenance. Fase pemeliharaan atau maintenance merupakan tahapan krusial yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasi sistem. Aktivitas utama fase ini mencakup pemantauan kinerja, penanganan gangguan kecil atau bug, dan pelaksanaan penyempurnaan sistem secara berkala.
Baik, di sini saya akan menampilkan tampilan aplikasi Sehatin yang tadi dijelasin. Untuk halaman pertama, ketika setelah membuka aplikasi Sehatin itu, kita bisa melihat bahwa di sini ada tampilan Sehatin, ada pilihan registrasi dan login. Pada menu ini, jika diklik registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di menu registrasi ada nama, nomor telepon, email, dan juga password. Lalu untuk selanjutnya, untuk fitur login, kalau misalnya dibuka, itu tertera penampilan seperti ini. Kita harus memasukkan email dan password. Lalu di sini ada sign in, lalu ada forgot password. Forgot password itu di sini fitur yang digunakan jika eh, sudah mempunyai akun, tetapi kita lupa passwordnya apa. Jadi alternatifnya itu bisa di reset password dengan memasukkan nomor email. Jika sudah berhasil login atau berhasil registrasi, maka kita akan melihat tampilan dashboard utama aplikasi Sehatin. Aplikasinya seperti ini. Dari yang paling atas, kita bisa melihat hello nama pengguna. Lalu di sini ada foto profil pengguna. Lalu di sini ada find your workout. Di sini juga ada search. Search ini fitur yang digunakan untuk tombol cepat ya, pencarian cepat. Misal kita mau mencari running atau workout atau cycling itu bisa langsung di sini. Nah, di sini ada menu recommendation, ada tampilan running dan juga di sini ada kategorinya, ada workout, ada cycling, ada running juga. Seperti itu. Step 4 ini ada workout, lalu step 5-nya itu ada running dan cycling. Di sini aplikasinya sudah digunakan. Lalu step 6 lanjut ke my activity. Ini hasil dari yang step 5 ya, yang sudah digunakan tadi. Lalu kita ke halaman berikutnya tentang tantangan dalam pengembangan. Yang pertama ada belum connect smartwatch atau detak jantung otomatis. Yang kedua ada butuh enkripsi dan butuh FA lebih kuat untuk data user. Yang ketiga rekomendasi latihan masih algoritma sederhana. Selanjutnya ada keunggulan Sehatin, yaitu satu, aplikasi Sehatin berhasil diciptakan sebagai alat pendukung aktivitas olahraga di masyarakat dengan menawarkan fitur-fitur seperti panduan latihan, pemantauan aktivitas harian, pengingat untuk jadwal olahraga, serta saran latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, penggunaan sistem berhasil dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah desain, yaitu analisis, perancangan, penerapan, dan pengujian. Yang ketiga, ada tampilan antarmuka aplikasi dirancang dengan cara yang sederhana, responsif, dan ramah pengguna, sehingga mempermudah pengguna dalam mengakses informasi dan menggunakan fitur yang ada. Kesimpulannya yaitu aplikasi Sehatin berpotensi menjadi solusi digital yang relevan dan inovatif dalam mendukung gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kehadiran aplikasi Sehatin diharapkan dapat memberi kontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.